Tiga panitia tolong diberikan pengeras suara, sebutkan nama dan pertanyaannya. Selamat siang Pak Lokengho, Pak Lukas, saya Handoko, member dari Handelstok. Mungkin berkenan untuk dua pertanyaan Pak. Yang pertama, misalkan Pak Lo ada menemukan satu emiten yang bagus dan murah ya Pak, seperti mungkin Mercy harga SCGC, tetapi di struktur pemegang saham, terutama yang PSP itu lebih kecil daripada 50% Pak, atau lebih banyak publik, gitu, lebih banyak porsi publik gitu. Terus apakah Pak Lo masih tertarik untuk mengoleksi atau mungkin bagaimana menurut pandangan Pak Lo? Yang kedua, untuk perihal isu Pak, misalkan Bapak ada masuk sebuah emiten gitu yang rajin bukan bagi dividen tapi rajinnya reg issue Pak, gitu, rajin reg issue sehingga porsi kepemilikannya untuk saham itu bertambah terus. Apakah mungkin kalau Bapak sudah ada di dalam akan menebus haknya atau enggak menebus haknya, atau mungkin ada plan untuk mulai cicil jual Pak? Itu aja, terima kasih. Oke, baik, mungkin kita langsung jawab aja ya Pak Lokengho. Tadi siapa namanya? Handoko. Oke, jadi pertanyaan Handoko ini ada dua Pak. Yang pertama, kalau saham di mana pemegang saham pengendalinya itu memiliki kurang dari 50%. Bagaimana menurut Pak Lo? Ya intinya ini sebenarnya baik apa enggak gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kalau ada saham perusahaan yang berkali-kali melakukan red issue. Jadi sebaiknya kita keluar atau kita menebus. Silakan Pak Lo. Pertanyaan nomor 2-nya lebih gampang. Jawab lebih gampang. Saya punya saham, saya sebut sajalah saham Panin ya. Saya pemegang saham terbesar, mantan pemegang saham nomor 2 terbesar sahamnya Panin. Saham itu mungkin berpuluh tahun tidak bagi dividen. Saya masih bisa menerima nggak bagi dividen karena saya lihat sahamnya murah, price to book hanya 0,2, 0,3, PI juga rendah, PI 3 kali ya. Orang lain mungkin nggak mau beli saham yang tidak bagi dividen, tapi saya masih kuat bertahan karena saya memang bukan dividen oriented, tapi saya capital gain oriented. Perusahaan ini benar bagus dan benar murah, nggak bagi dividen, udah nggak apa-apa. Saya berpikir positif aja, oh memang dia bank, dia perlu capital yang besar ya. Memang laba ditahannya perlu untuk meningkatkan modal dia sebagai bank. Toh dividen nggak dibagikan kan, skalanya jadi tambah kuat ya. Perusahaannya jadi makin cepat bertumbuh ya. Oke, saya masih bisa menerima. Kalau itu nggak bagi dividen, tapi kalau ini right issue terus minta duit terus, wah nggak tahan. Mendingan saya jual aja. Ya, gitu. Saya kalau nggak bagi dividen masih bisa toleransi. Tapi kalau terus uang dari pemegang saham, saya jual aja. Mengenai biasanya kalau bilang ini harga Mercy, harga bajai, tapi pemegang saham mayoritasnya hanya 10% atau berapa, ya diragukan benar nggak Mercy, ya benar. Jadi saya juga ragu kalau pemegang saham mayoritasnya hanya sedikit sekali, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih Pak Lokengho. Pertanyaan berikutnya silakan. Terima kasih Pak Lukas, Pak Lokengho. Di sini saya punya 3 poin pertanyaan. Namanya? Nama saya Alin. Yang pertama, bagaimana cara Pak Klo sebagai investor bisa melihat GCG perusahaan itu bagus atau enggak? Soalnya kan kita nggak bisa mungkin kenal semua manajemen ya Pak. Jadi gimana caranya supaya kita bisa lihat itu bagus atau enggak? Yang kedua,
Saya juga mau sangat mengidolakan Pak Lo gitu. Kalau bisa saya juga pengen minta sharing dari Bapak nih. Ada nggak sih kisah Pak Lo gagal dalam melakukan investasi atau tidak sesuai seperti yang diharapkan? Nah kira-kira kalau misalnya Bapak menemukan suatu perusahaan yang salah gitu dianalisa sama Bapak, kira-kira responnya nanti seperti apa? Yang ketiga itu aku kan memang benar-benar pengagum Pak Lo banget ya. Aku nih bawa bukunya Pak Lo Keng Hong, aku nanti minta izin buat minta tanda tangannya Pak Lo sama Pak Lukas, gitu aja sih Pak, makasih. Oke, Bu Alin, bukunya nanti ke depan aja karena kita nanti akan pergi. Silakan Pak Lo. Bagaimana kita bisa tahu si pemilik perusahaan itu orang yang baik, punya tata kelola yang baik ya. Salah satunya mungkin di laporan keuangan kita lihat banyak transaksi afiliasi nggak ya. Biasanya banyak transaksi afiliasi itu bisa merugikan pemegang saham minoritas. Kedua, dari pesaingnya, ya, kompetitornya juga tahu perusahaan itu siapa sebetulnya, pesaingnya, kompetitornya tahu. Yang ketiga mungkin suppliernya juga tahu gimana perusahaan itu. Yang keempat rasanya karya juga tahu ya. Atau di koran-koran juga mungkin banyak cerita ya, banyak tahu, bisa cerita, para jurnalis juga bisa cerita. Atau ya kita ketemu langsung ya, kalau nggak ketemu langsung, nggak usah ketemu langsung lah, itu kan cuma sesaat. Kita bisa lihat dari track recordnya selama ini ya. Misalnya Intiland ya, sudah jadi perusahaan properti selama hampir 50 tahun. You pernah dengar nggak cerita yang buruk dari Intiland? Nggak ada. Nggak ada yang buruk ya. Semuanya bagus, semua yang beli properti Intiland cuan semua. Gampang, lihat track record masa lalunya aja ya. Kira-kira gitu ya. Tadi apa? Yang kedua, bagaimana kalau misalnya Pak Lo salah pilih? Salah pilih. Iya, kadang-kadang saya jangankan saya, Warren Buffett aja juga suka saham ya. Saya heran, saya paling nggak suka beli airline ya, saham penerbangan seperti Garuda gitu, saya nggak suka. Tapi saya lihat, Warren Buffett borong-borong saham airline, nggak salah ini, nggak salah bisa beli borong airline. Pandemi datang dia cut loss. Ya. Jadi seorang Warren Buffett yang sudah berinvestasi dari umur 11 sampai 90 tahun saja masih bisa salah ya. Apalagi saya juga banyak salah juga ya. Udah beli satu perusahaan ya. Ternyata salah ya. Tak dong ya. Ya udah, nanti saya mau ya jual rugi saja, semoga bisa laku ya. Kira-kira gitu, saya juga akan melakukan hal yang sama, potong buang semuanya. Kira-kira gitu. Oke, luar biasa ya jawaban yang sangat jujur ya dari Pak Lo Keng Hong. Bu Alin tadi permintaan ketiga, tolong bukunya ditaruh di depan aja. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan Mas. Ya. Selamat siang Pak Lo, saya Irfan Aditya, izin bertanya. Punya dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara Pak Lo membeli saham dalam jumlah yang banyak, yang besar, tapi tidak menyebabkan harga saham tersebut naik signifikan? Yang keduanya, apakah Pak Lo Keng Hong menjual salah satu saham setelah saham tersebut mencapai 1 bagger atau lebih? Atau mungkin ada kalanya Pak Lo bisa menjual saham tersebut sebelum keuntungannya mencapai 100% atau lebih? Itu saja Pak Lo, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Gimana saya bisa beli saham sampai 1 lembar tapi harga sahamnya nggak naik? Ya belinya cicil pelan-pelan, nggak boleh main hajar aja ke atas, jangan.
nanti sahamnya naik. Jadi saya nggak mau naik. Jadi kalau saya mahal ya, harga pokok saya jadi mahal. Jadi saya beli pelan-pelan di rumah, aksi senyap namanya, pelan beli. Begitu naik saya berhenti beli. Begitu IHSG turun mulai lagi beli. Ketika turun saya mulai beli, dapat murah. Begitu naik saya berhenti, nganggur di rumah nggak beli. Lama-lama dapat barang murah banyak, nggak naik ya. Mesti belinya cicil pelan-pelan. Karena saya bisa melakukan hal itu karena saya nggak kerja apa-apa kan, cuma main saham doang. Ya. Tadi kalau jual saham ya, oh iya kalau jual saham, baik. Kebetulan saya dapat saham yang luar biasa ya, Indica Energy. Tahun 2016 itu harga batu bara $50. Saya beli Indica itu hanya 100 rupiah, 100 lebih ya. Padahal nilai buku per sahamnya 1.600. Itu benar-benar Mercy dijual harga baja itu. Nilai buku per saham 1.600, harga sahamnya di market 100. Indica Energy punya tambang batu bara terbesar ketiga di Indonesia, Kideko Jaya Agung. Waktu saya order beli, pialang saya MBA lulusan Amerika, memberikan nasihat kepada saya, Pak jangan beli tambang batu bara Pak, masa depan suram. Kalau orang lain langsung stop nggak beli, tapi saya tahu apa yang saya beli. Saya bilang, nggak apa-apa yuk beli aja. Pelan-pelan kumpulin, akhirnya jadi pemegang terbesar nomor 4 di Indonesia ya tahun 2016. Apa yang terjadi, harga batu bara naik ke $100 lebih loh. Kayak Energi labanya jadi besar, harga sahamnya naik ke 4.000 lebih, 2 tahun. Dari 100 jadi 4.000 lebih. Dan saya menjualnya di depan Pak Lukas. Di depan, ya, betul Bapak, terus jual, ada beli ya sama, jual juga nyicil pelan-pelan aja yang dijual ya. Terus jual terus, dan saya dapat bukannya 2 bagger, 40 bagger loh, 2 years. Jual di depan Pak, kira-kira gitu ya. Ya, terima kasih. Saya masih ingat waktu itu kita makan lunch dengan Pak Lo, dengan Pak Sukarto Buyung yang punya kopi-kopi beras. Ada gempa waktu itu di Jakarta. Pak Lo lagi jualan saham Indica. Pak Lo keduluan, nomor 2 Pak Sukarto Buyung, saya paling terakhir. Jadi rupanya orang yang paling kaya itu yang paling takut mati kayaknya. Kabur. Hari. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita buka termin yang kedua. Ya, sekarang bagiannya agak belakang-belakang deh. Nah itu yang udah angkat handphone tinggi banget tuh. Ya, oke, yuk. Ya 1, kemudian ya Mas ini ya, yang tengah ini 1. Ada ibu-ibu, emak-emak. Ada ya, wanita ada. Enggak, ya udah itu yang udah ngangkat tangan ya, yang itu. Oke, 3 orang ya. Silakan. Nama? Selamat siang Pak Lo. Selamat Saya siang. Richard Tanjung. Pertanyaan pertama, kalau saat ini kan sudah begitu banyak orang yang belajar saham nih Pak dan mengenal cara Bapak tekniknya beli saham Mercy dengan harga bajai. Nah, apakah saat ini masih bisa dengan mudah Pak menemukan saham Mercy dengan harga bajai, atau kalau ada misalnya saham Mercy dengan harga Camry gitu, apakah Bapak beli Pak? Terus yang kedua Pak, tadi Bapak menyinggung tentang Bapak pemegang saham Penin, mungkin PNLF ya Pak ya. Tadi pemegang saham terbesar nomor 2. Bapak menyebut mantan, apakah maksudnya Bapak sudah jual semua atau masih tetap ada hold Pak? Jual semua. Jual semua? Iya, karena kan sahamnya naik dari 170 ke 775, saya jual aja pelan-pelan semuanya, saya take profit ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Tadi
Pertanyaannya apa ya pertama? Yang pertama itu tadi Pak, kalau ada Mercy harga Camry gitu Pak. Oh, oke. Ya. Baik, ya. Memang kalau waktu COVID yang lalu IHSG kita 3.900, Mercy harga baja itu banyak. Tapi sekarang IHSG 6.800, Mercy itu sedikit sekali, sedikit. Jadi saya habis jual PNLF, habis ikut offer jual Petrosi, jadi uang cash saya sekarang banyak sekali. Ya kalau nggak ada Mercy harga bajai, harga Camry, ya udah saya beli juga lah. Daripada uang saya di tangan orang kan, uang saya di tangan dia, saya beli aja lah. Daripada, ya memang di harga IHSG 6.800, barang yang bagus udah tidak banyak. Ya, tapi kalau saya lihat murah-murah, udah saya beliin terus. Uang saya karena habis jual saham Penin, habis ikut tender offer Petrosi, punya uang cash banyak. Jadi beli aja. Kira-kira gitu ya. Oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya tadi. Silakan. Ya. Tolong panitia. Oke, selamat siang Pak Loh. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Huda dari Investor. Yang mau saya tanyakan begini Pak, kan tadi Bapak nyebutnya tentang CAGR ataupun jajaran direksi komisaris. Nah, kan kita sebagai pemegang saham publik kan kita kan nggak pernah tahu Pak, bagaimana sih caranya itu para direksi dan komisaris itu sampai kedepannya itu baik-baik aja Pak. Soalnya kan selama ini banyak tuh yang baik-baik aja, tapi taunya pasti endingnya itu makin tambah jelek gitu Pak perusahaannya. Itu aja sih Pak, cara bacanya gimana Pak? Apakah ada tanda-tandanya gitu? Ya, tentang GCG ya. Iya. Bukan CAGR, GCG. Good Corporate Governance. Silakan Pak. Ya, kita lihat track recordnya, kalau selama ini bagus, ya anggaplah kedepannya juga bagus. Jadi salah satu indikator yang paling baik itu kalau perusahaan itu bisa mencetak laba yang besar, udah anggaplah tata kelolanya baik aja udah. Kalau mau nilai yang mudah ya. Tapi bukan berarti kalau perusahaan yang perusahaannya labanya kecil terus tata kelolanya buruk, bukan ya. Bisa juga memang bisnisnya lagi tidak bagus, perusahaan yang labanya kecil tapi tetap tata kelolanya sebetulnya bagus, cuman bisnisnya lagi kurang bagus. Tapi kalau perusahaan yang bisa menghasil labanya yang besar sekali, udahlah kita merem aja, anggap aja tata kelolanya bagus saja. Ya. Karena biasanya perusahaan yang tata kelola yang buruk, labanya kecil, nggak bisa labanya nggak bisa besar seperti itu. Itu penilaian tata kelola yang sederhana aja. Jadi kalau saya lihat labanya besar, ya udahlah, anggap merem aja, udah perusahaan pasti bagus lah. Perusahaan tata kelola buruk, mana bisa sih laba besar seperti itu. Contohnya di sini ada Pak Freddy Chandra, komisaris ITMG, labanya bertriliun-triliun, 10 triliun gitu, udah merem aja, udah anggap perusahaan bagus aja. Kalau enggak mana bisa labanya 10 triliun gitu kan, kira-kira gitu. Ya. Oke, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan ketiga, silakan. Ya, jangan lupa sebut namanya ya. Selamat sore Pak Lo, izin bertanya. Sore, ya. Nama saya Michael. Sebagian besar investor pasti kenal dengan saham super blue chip di bursa kita, yaitu saham BBCA ya. Dan tidak sedikit orang yang menganggap bahwa saham BCA ini seperti deposito versi saham. Karena jangka waktu kebanyakan investor yang holdnya itu forever Pak, atau selamanya. Sedangkan menurut saya saham BBCA itu masuk dalam kategori growth stock dan bukan value stock. Dan bahkan banyak orang juga yang ingin mewariskan saham tersebut sampai ke anak cucunya
dalam artian jangka waktunya sangat panjang. Bagaimana pandangan Pak Lo sendiri terhadap investor yang seperti itu? Terus yang kedua Pak, untuk GCG Pak, tadi sebelum saya juga sudah bertanya untuk penilaian GCG. Selain dari laba yang bertumbuh atau ROE, kebanyakan investor kan kebanyakan carinya dari track record direksi atau direkturnya Pak. Kemungkinan besar juga cari dari Google Pak. Apakah selain dari dua itu ada indikator lainnya Pak, atau cara untuk mengetahui bahwa GCG itu baik, itu gimana caranya Pak? Karena menurut saya itu sedikit susah. Terus yang ketiga Pak, kebetulan saya sudah baca biografi tentang Pak Lo pada buku, salah satu buku yang diterbitkan oleh Hungry Stock. Salah satu buku favorit Pak Lo adalah Sukses Berinvestasi ala Buffett by James Pardo. Kira-kira selain buku itu ada buku-buku lain yang Pak Lo sarankan untuk investor-investor seperti kita Pak? Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja Pak. Ya. Yang ketiga itu tentang itu Pak, buku lain selain yang James Pardo Pak. James Pardo iya. Saya biasanya baca buku-buku saham tentang Warren Buffett aja, dan saya nggak mau baca ya karena buat saya buang-buang waktu aja. Buang-buang waktu saya, jadi saya hanya fokus baca buku Warren Buffett aja ya. Mungkin The Tao of Warren Buffett juga bagus, karangan Mary Buffett ya. Buku itu sudah saya baca 6 kali buku itu. Ya. Jadi banyak sih buku-buku tentang Warren Buffett dibaca aja, karena saya rada ekstrim nggak mau baca yang lain. Karena yang lain kayaknya nggak terbukti, yang terbukti cuma satu ya baca itu aja, udah yang lain nggak mau baca. Pertanyaannya tadi yang pertama itu tentang BBCA, itu kan masuk di kategori growth stock bukan value stock, tapi ada juga investor tuh yang beli saham seperti BBCA karena dia mau hold forever gitu Pak. ya memang BCA itu termasuk wonderful company ya, wonderful company. 23 tahun yang lalu ketika dia IPO kalau tidak salah harga 1.400 ya. Sekarang sudah split beberapa kali, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 split 5 jadi 40 ya. Harga saham sekarang berapa sih? 8.800 kali berapa tadi? 40 ya. Jadi 35.000 kira-kira ya, kali 3.000 ya. 350.000 iya. Jadi 1.400 jadi 350.000. Itu capital gain-nya berapa tuh? 25.000% kali ya. 25.000% selama 23 tahun ya. Luar biasa. Terakhir labanya all time high 40 triliun ya. 40 triliun all time high, itu wonderful company. Tapi betul itu bukan value stock karena price to book 5 kali cukup tinggi ya. Tapi itu wonderful company ya, wonderful company. Saya pribadi ambil saham bank-bank yang lain ya, karena yang kalau company bank yang lain juga wonderful company ya. Ada bank yang aset 200 sampai 300 triliun ya. Saya punya ya, karena price to book 0,6, 0,6, 0,5, 0,7 ya, 0,5, 0,6 Bapak Ibu pasti tahu saham itu ya, apa bank yang diperdagang ya aset 200 sampai 300 triliun, bank yang kecil ya. Tapi gede juga 200 sampai 300 triliun yang labanya kira-kira di atas 3 triliun. Price to book hanya 0,5, 0,6, 0,7, ya udah saya ambil itu aja deh. Habis soalnya BCA sudah 5 kali nilai buku ya. Tapi itu wonderful company ya, tapi saya ambil yang lebih murah lah, yang price to book di bawah 1 kali, 0,5, 06, 07 ya. Kira-kira gitu Pak Lukas. Ya, pertanyaan satunya lagi mengenai GCG Pak. Selain melihat tadi profitability, track record dari manajemen,
Apa ada indikator lain yang Pak Lo pakai? Kan lihat transaksi afiliasi, kalau banyak transaksi afiliasi biasanya tata kelola ya kurang ya, banyak transaksi afiliasi. Ya tadi dari koran, dari jurnalis, dari pesaing, dari supplier, dari customer, dari karyawan, semua bisa tahu tata kelolanya seperti apa perusahaan itu. Oke, baik. Ya, jadi Bapak Ibu tadi ada sedikit clue ya dari Pak Lo Keng Hong. Silakan PR cari tahu nih Pak Lo Keng Hong punya saham bank apa gitu. Yang price to book 05, 06, 07 ya. Ya. Jadi yang asetnya 200-300 triliun. Ya, jadi tujuan Bapak Ibu datang siang hari ini udah tercapai ya. Udah. Mission accomplished. Oke, karena waktu ya tinggal 10 menit, mungkin 1 atau maksimum 2 pertanyaan lagi. Sebentar. Nah itu yang pakai topi boleh lah. Ya, satu lagi saya sana itu ya, yang pakai baju pink. Ya ini hari Valentine-nya masih berlanjut ya, belum dicuci bajunya. Oke, silakan. 2 pertanyaan aja. Selamat sore Pak Lo. Ya, selamat saya sore. Hendra. Saya mau bertanya ke satu emiten Pak. Tadi Bapak ada sebut masalah afiliasi kan cukup membahayakan untuk GJK ya. Nah yang saya mau tanya adalah satu perusahaan yang Pak Lo sempat beger-beger juga nih Pak, INKP. Kalau di INKP kalau dipelajari kan banyak transaksi afiliasinya karena kan konglomerasinya cukup besar sekali ya. Nah itu dengan kondisi sekarang dengan PBV yang masih 0,5 dan PI yang juga cukup murah, kalau menurut Pak Lo bagaimana ya? Karena ya afiliasi itunya Pak. Terima kasih Pak. Setahu saya afiliasi yang saya maksud itu kalau perusahaan itu disuruh beli aset dari afiliasi di harga yang mahal, itu transaksi afiliasi. Maksud saya satu perusahaan disuruh beli perusahaan lain mirip afiliasi, dibeli dalam harga yang mahal sekali, itu saya tidak suka seperti itu. Tapi kalau Indakiat kan sama sekali gak ada transaksi afiliasi. Afiliasi pembelian bahan baku kan biasa, kalau nggak ada dari afiliasi kan nggak bisa beli dari mana, beli bahan baku untuk pulp and paper, itu hal yang wajar ya. Ya, tentu kalau menurut saya Indakiat itu perusahaan yang besar, yang bagus ya, mungkin labanya tahun lalu saya rasa bisa 13-14 triliun bisa, karena 9 bulan sudah 10 triliun labanya ya. Tentu menurut saya itu perusahaan tata kelola yang baik, karena 9 bulan sudah 40 triliun ya, dan diperdagangkan di PI rendah ya, tadi sebut price earning ratio hanya 4 kali ya, price to book hanya 0,5 ya. Saya punya pengalaman, saya pernah cuan besar di Indakiat ya. Saya pernah beli saham Indakiat 1.000, jual 20.000. Saya untung besar di Indakiat ya. Sekarang Indakiat hanya 8.000 lebih ya. Mungkin kinerjanya lebih bagus sekarang daripada yang dulu. Kira-kira gitu Pak. Ya, baik. Terakhir pertanyaan dari sayap kiri, silakan. Selamat sore. Saya Winston, followernya KES. Pak Lo, kita tahu salah satu portofolio Pak Lo yang cukup besar itu MTR. Dan kita juga tahu 2019 itu Pak Lo cashnya cukup banyak. Dan 2019 sebenarnya Pak Lo kan MTR 2019 itu performance-nya lumayan bagus. Kenapa? Waktu itu Pak beli, tapi ajaibnya Pak Lo beli setelah pandemi
dapat lebih diskon lagi. Apa? Ada wonderful, prospeknya ke depan bagus, tapi kebetulan equity-nya negatif karena kondisi. Beli apa enggak? Terima kasih, selamat sore. Perusahaan bagus masa equity negatif? Kalau perusahaan bagus ya equity-nya harus positif dong. Pertanyaannya apa Pak? Lupa ya. Kalau yang nomor 2 udah dijawab ya, jadi ya nggak tertarik lah gitu ya. Iya, iya. Perusahaan bagus equity negatif. Kalau pertanyaan pertama itu tentang BMTR. Jadi waktu sebelum pandemi kan sebenarnya Pak Lo udah tertarik. Tapi menunggu waktu itu kan masih 350 ya Pak Lo ya. Waktu kita ke Surabaya itu Pak Lo udah ngobrol-ngobrol sama saya soal BMTR. Tapi belinya waktu pandemi di harga 200. Nah, mungkin kenapa bisa begitu kira-kira gitu ya? Karena saya ditawarinya ketika pandemi. Waktu sebelum pandemi saya nggak ditawari. Jadi saya ditawarinya ketika pandemi, ya beli pandemi waktu itu ya. Kenapa saya beli BMTR itu? Karena masih cuan ya, mungkin setahun masih MNC masih cuan 2 triliun sampai saat ini ya, labanya masih 2 triliun. Harga sahamnya udah turun. Waktu saya beli 200, sebelumnya kita tarik 10 tahun yang lalu mungkin harga sahamnya 2.800 ya. Tarik ke belakang mungkin 2.800, dia pelan-pelan turun. Di harga yang paling rendah saya ambil, 200 ditawarin ya saya ambil. Ya. Ketika saya ke Surabaya, turun dari pesawat dengan Ibu Teresia, Corporate Secretary Intiland, saya lihat harga saham saya 470 loh. Iya kan? Belinya 200, 470, ya semiliar saham, 270 miliar. Saya pikir, udahlah jangan jual. Kan nggak ada penjualan sama sekali kan, bisa dicek di Bursa Efek Indonesia, saya sama sekali nggak jual. Sekarang harganya turun lagi ya. 200 berapa, 288 atau berapa hari ini saya nggak lihat ya. Ya sudahlah, semoga satu hari dia bisa naik lebih tinggi ya, semoga. Nah kan nilai buku per saham BMTR itu kan 895, harga masih 280, masih ada kesempatan naik ke atas, apalagi juga masih bisa menghasilkan laba besar ya setiap tahunnya, kira-kira gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Loh Keng Hong. Ya baik teman-teman, saya pikir sudah banyak pertanyaan ya, bermacam-macam A sampai Z dan dijawab oleh Pak Loh Keng Hong dengan sangat baik. Sudah lengkap kan tadi, clue sahamnya sudah ada ya kan, pertanyaan-pertanyaan tentang knowledge juga sudah diberikan ya, sudah lengkap ya paparan Pak Loh Keng Hong hari ini. Tadi update dari Intiland juga sudah diberikan. Ya bisa bertemu dengan Pak Hendro ya, senang sekali ya, selama ini hanya dengar nama. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya Pak Hendro Gondokusumo, juga Pak Arcit nih yang sering menyambangi kami di komunitas ya, lewat Zoom, ya, juga jajaran direksi komisaris Intiland. Terima kasih juga kepada Ibu Teresia, ada di mana ya? Nah, Ibu Teresia ini ya hoping saya yang awal dulu, ya. Akhirnya memang jodohnya dengan Pak Loh Keng Hong nih Intiland. Wonderful company Intiland, silakan do your own research. Mungkin kalau membernya komunitas Sang Research sudah banyak yang punya mungkin ya, karena role modelnya Pak Loh Keng Hong ya. Kalau Pak Loh Keng Hong punya, waduh semuanya udah langsung, ada yang langsung ikut beli, ada yang pura-pura nanya saya, Pak Lukas, Pak Loh Keng Hong itu beli DILD itu tertarik apanya sih? Kalau saya tahu ini pura-pura nanya nih, ujung-ujungnya beli juga dia nanti. Jadi terima kasih juga buat teman-teman dari Hang Restock. Terima kasih juga yang